siapapun lawannya kalau kita memang merasa nggak bersalah dan nggak berniat, ya insya Allah, Allahu alam lah ya, kita jalani aja bismillah. Geser. Kalia gimana Kalia? Kalia gimana bang? Jangan maju. Kalian nanti ya. Sedikit bang. Persiapannya gimana bang? Persiapannya Kalia. Persiapannya gimana Maria? Enggak. Ya. Persiapannya. Oke ya. Ya. Doain ya lancar di atas. Oke. Ini rusak ya. Makasih ya mas. Leo. Biasa aja pertanyaan, jadi sama kayak sebelumnya sih, pertanyaannya masih sama seputar itu dan ya sama kronologinya gitu aja sih tadi tuh, nggak ada yang gimana. Kalau dibilang takut ya nggak, karena aku selalu kooperatif, aku nggak kemana-mana, jadi kapanpun aku dipanggil sebagai apapun ya aku akan datang sebagai warga negara yang baik gitu. Aku nggak melarikan diri, aku nggak kemana-mana. Dan saya punya kuasa hukum yang alhamdulillah cukup kooperatif juga. Lia begini, Lia begitu. Bukan pengacara kaleng-kaleng. Bukan pengacara kaleng-kaleng. Jadi maksudnya ya Lia percayalah sama Bang Leo dan dukungan teman-teman FBI. Jadi alhamdulillah sampai detik ini ya baik-baik saja. Iyalah kaget, masa loh ternyata masih berlanjut karena kan menurut aku pribadi keterangan yang aku kasih kemarin tuh sudah cukup gitu. Ternyata mungkin aku nggak tahu, tapi memang haknya beliau-beliau untuk menetapkan ya kan. Iya. Haknya beliau-beliau menetapkan Lia sebagai tersangka otak. Tapi kita tetap ikutin lah jalurnya kayak gimana gitu. Yang penting kita kooperatif ya. Sama dari penyidik juga, Lia sendiri juga kooperatif ya. Ya berterima kasih lah sama penyidik ya, kita juga ya. Iya, alhamdulillah sih. Jadi Jadi kayak kemarin sempat ada juga wartawan yang kayak Lia melarikan diri, enggak, karena memang penyidiknya yang mengundur dari Rabu kemarin dari ke Rabu sekarang gitu, enggak, bukan Lia yang mengundur karena Lia sakit atau apa, enggak ada, jadi itu hoax. Jadi penyidiknya bilang bang diundur bang minggu depan, ya udah minggu depan. Kenapa Lia nggak mau menerima wawancara kemarin dari beberapa tim, karena masih belum tahu ini karena apa Lia jadi tersangka. Sebenarnya pertanyaannya di situ kemarin kan, makanya nggak berani mengiyakan mengiyakan wawancara sama beberapa wartawan, takut salah lagi. Jadi Lia harus koordinasi sama Bang Leo, ini kenapa Bang Leo kok ini, karena suratnya tuh datang ke ke Lia tuh shock banget, memang sih shock lah, kaget, siapa yang nggak shock. Siapapun lawannya kalau kita memang merasa nggak bersalah dan nggak berniat, ya insya Allah kita jalani aja gitu. Karena di sini kan aku sih selalu memberikan keterangan itu, nggak pernah gonta-ganti keterangan, nggak pernah berubah keterangan. Memang dari awal seperti itu, ya aku ceritakan seperti itu gitu sih. Siapapun lawannya sih aku mah Allahu alam lah ya, kita jalani aja bismillah. Kalau memang diharuskan ya nggak apa-apa. Kalau memang, karena kan begini, kayak kita berstatement, kita memberikan jawaban, ternyata jawaban itu orang yang nggak terima, lu harus minta maaf sama gue minta maaf. Karena sehari-hari pun sama Mak Eka, sama semua orang, aku minta tolong pun kayak, Mak minta tolong dong, maaf ya Mak, tolong ini dong, selalu gitu. Jadi kalau emang, apalagi ini udah merana publik, udah kerana publik yang semua orang tuh bisa mengakses dari sosmed, ya nggak masalah, aku nggak akan ngerasa harga diri aku pribadi turun, aku nggak ngerasa akan dipermalukan ya. Aku tetap minta maaf karena mungkin statement aku sebagai manusia biasa, sebagai orang yang berbicara ternyata menyelukai hati seseorang, ya nggak masalah. Pandemi sih nggak ada ngaruhnya. Makanya kalau bilang mau pansos, mau belum ada itu, belum ada album karena yang satu lagi hamil, jadi nggak ada keuntungan apapun yang aku dapetin. Yang ada itu stres keluarga aku. Akunya sih alhamdulillah, karena entertain memang beginilah ya, entertain memang. Dan aku berharap aja mudah-mudahan ya ada hikmah di balik semua ini. Bukankah ada pelangi setelah hujan? Mudah-mudahan pelanginya datang secepat mungkin. Nah, amin. Dan saya tambahin sedikit ya, mudah-mudahan dengan hasil hari ini kami Lia sendiri tidak ditahan, ya selalu terbuka lah untuk kuasa hukum ataupun pelapor untuk bagaimana kita mencari win-win solusi yang terbaik ya. Nah, kalau masalah bicara penahanan sampai saat ini klien kami, kalian lihat sendiri ya, hari ini bisa pulang. Tapi mudah-mudahan kedepannya juga dengan kita seperti ini bisa kembali lagi harmonis ya hubungan antara pelapor dan terlapor ya Dek ya. Untuk hari ini ada 19 pemeriksaan, untuk penambahannya ada 3 penambahan. Tentunya tadi kita membawa bukti-bukti, contohnya kita verifikasi tentang video-video yang mengakibatkan sebagai Lia sebagai tersangka. Yang kedua juga tadi kita memberikan saksi yang meringankan untuk Lia.
Tentunya kita berharap nanti yang kita sampaikan kemarin supaya ini nanti bisa dipertimbangkan. Mudah-mudahan dari konstruksi hukum yang kita sampaikan tadi ke penyidik dan juga tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab dan bukti-bukti, kita berharap ini bisa proses ini bisa diberhentikan seperti itu. Pasal yang dituduhkan kepada klien kami, pasal 30-311. Lalu ada info atau isu yang mengatakan bahwasanya panggilan tersangka kepada klien kami akan ditahan. Kembali kami ingatkan ya, bahwasanya penyidik di Polda Metro ini sangat profesional dan saya sebagai pengacara sudah 14 tahun berkecimpung di sini. Tidak pernah saya lihat ada penyidik di Polda Metro menahan yang pasal 310-311. Itu pengalaman saya di Polda Metro. Nah, untuk Mbak Lia sendiri sebagai tersangka wajar dia kaget, dia nggak ngerti hukum. Tapi setelah di BAP hari ini, kami mengetahui bahwasanya ada tersangka lain juga yang men-share daripada video-video ini. Dan sangkaan itu bukan kepada klien kami, Lia Ladista. Jadi memang kami kantor hukum kemarin juga kita kan sudah wawancara ya. Kami selalu terbuka ya untuk mediasi terhadap pelapor ya. Kami juga lihat sendiri juga memang kalau memang mereka mau ketemu, kami juga mau mediasi seperti itu. Tapi yang pasti ya, saya ingatkan sekali lagi, Lia tidak pernah mau menyerang kehormatan seseorang. Dan bagi Lia sendiri juga itu kan hanya acara talk show ya. Ada pertanyaan, pasti ada jawaban. Dan itu spontan. Tidak akan pernah ada keuntungan menyerang nama seseorang. Apalagi dengan sengaja. Iya, apalagi dengan sengaja. Karena lihat di sini bukan ada promo lagu ataupun promo apa gitu. Jadi kami juga di sini kuasa hukum ya menyatakan memang klien kami memang tidak pernah mau menyerang seseorang. Tapi apabila ada yang tersakitin, adapun sedikit keceplosan ataupun apa itu yang itu, ya Lia sendiri tadi sudah menyatakan ya fine-fine aja, kalau memang harus minta maaf. Tapi seperti itu. Tapi kalau mungkin dari pelapor tidak memaafkan, ya kita berdoa saja ya. Yang penting kita tetap kooperatif ya Bang ya. Yang pasti kami dari kantor hukum Leonaga, saya sendiri sebagai ketua tim akan berupaya keras ya untuk membela kepentingan klien kami. Siapapun itu lawan kami siap.